everyone, kembali lagi bersama saya Koko alias Robert, jika disambung Koko Robert. Apa kabar wahai everyone? Semoga everyone dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Koko akan merangkum sebuah film yang berjudul Extremo. Film ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang menyusun aksi balas dendam terhadap saudaranya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, tarik napas dalam-dalam, kunci pintu, matikan lampu, dan tarik mang. Scene diawali dengan pria yang sedang berada di dalam mobil sedang menelpon seorang putranya. Pria ini bernama Max. Max merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat disegani. Max pergi bersama dua orang lainnya yang bernama Rafa dan Lucero. Lucero merupakan kakak tiri dari Max. Kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang akan mereka gunakan untuk bertransaksi. Lucero meminta Max agar tetap berjaga di sekitar lokasi tersebut. Lucero kemudian membawa sebuah tas yang berisi uang untuk diserahkan kepada orang Kolombia yang bernama Romeo. Lalu mereka berbincang tentang konklab keluarga. Romeo mendukung ayah Lucero yang akan menjadi presidennya, sementara anaknya yang bernama Thomasin menjadi bendaharanya. Saat tas dibuka, ternyata di dalam tas tersebut berisi kepala Thomasin yang sudah dipenggal oleh Lucero. Lucero kemudian menodongkan pistol kepada Romeo dan Max pun segera membantai anak buah Romeo. Namun Romeo berhasil diselamatkan oleh anak buahnya. Kemudian Lucero meminta Rafa untuk menghubungi ayahnya dengan mengatakan bahwa Romeo mundur dan konklab itu hanyalah jebakan. Lucero dan Max kemudian mencari Romeo dengan membantai semua pekerja Romeo. Romeo yang mencoba mengelabuinya dengan menggunakan kostum pekerja pun akhirnya dibunuh. Max berkata kepada Lucero dengan mengatakan bukan begini rencananya. Namun Lucero menjawab bahwa Romeo mau mempermainkannya. Kemudian Max berpamitan kepada Lucero untuk pergi dan menjalani kehidupan baru bersama putranya. Singkat cerita, ayah Lucero pun datang ke lokasi tersebut. Wanita ini bernama Maria, yang merupakan adik tiri dari Lucero. Ayah Lucero terlihat marah karena Lucero telah membunuh Romeo. Lucero pun beralibi bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Romeo. Namun ayahnya mengatakan bahwa Romeo dengannya sudah bersepakat. Tiba-tiba salah satu anak buah dari ayahnya membantai anak buah yang lainnya. Maria pun segera pergi dari lokasi tersebut. Pria ini bernama Lee, yang sudah mengkhianati ayah Lucero dan menjadi bawahannya Lucero. Kemudian Lucero menodongkan senjata kepada ayahnya sambil mengatakan kepala atau jantung. Dan tiba-tiba ayahnya pun tewas dibunuh Lucero. Scene berpindah di mana Max sudah berada di rumahnya bersama putranya. Ander yang sedang memainkan gitarnya tiba-tiba mengatakan bahwa ada seseorang di koridor. Max pun menyuruh Ander untuk bersembunyi. Dan benar saja seseorang muncul dengan membawa pistol dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Sampai akhirnya Max terkena tembakan di kakinya dan ternyata pelaku tersebut adalah Finito. Ia merupakan salah satu bawahannya Lucero. Ternyata Lucero menyuruh Finito untuk membunuh Max dan anaknya. Ander yang bersembunyi di balik sofa akhirnya ditembaki oleh Finito. Kemudian Finito meledakkan rumah Max dan melaporkan kepada Lucero bahwa Max dan anaknya sudah mati. Singkat cerita, tepatnya 2 tahun sudah berlalu. Pria ini bernama Leo. Ia juga adalah seorang pengedar narkoba. Dan wanita ini bernama Daniela, yang juga temannya Leo. Kemudian Leo melakukan transaksi barang haramnya di seluruh penjuru kota. Singkat cerita, saat Leo dan Daniela akan pergi pulang, ia melihat sebuah garasi yang di dalamnya terdapat seorang pria yang sedang berlatih. Orang itu pun menyadari kehadirannya Daniela dan Leo. Kemudian Leo pulang dan memberikan uang kepada ibunya dari hasil penjualan barang haramnya tersebut.
Dan Leo mengatakan kepada ibunya bahwa ia mendapatkan uang dari hasil kerjanya di garasi. Leo memiliki seorang adik yang bernama Tommy. Di hari ulang tahun adiknya, Leo pun memberikan sebuah kejutan, yaitu jimot ya kalau di orang Sunda mah. Dan Tommy pun senang dan menyukainya. Tiba-tiba Leo mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Jaro. Jaro menyuruh Leo untuk pergi ke daerah Charm. Kemudian Leo pergi ke daerah Cham untuk mengedarkan barang haramnya. Namun para penjaga di sana mengetahui keberadaan Leo dan akhirnya Leo pun dipukuli oleh para penjaga tersebut. Tiba-tiba seseorang pria misterius datang menolong Leo dan langsung pergi meninggalkannya. Leo akhirnya mengejar pria tersebut dengan skuternya. Kemudian Leo pun dibawa masuk ke dalam garasi dan diobati oleh pria tersebut. Ternyata pria misterius yang telah menolong Leo dia adalah Max. Max berhasil selamat dari ledakan yang pernah Pinito lakukan 2 tahun yang lalu. Dan Max diselamatkan oleh Maria. Scene berpindah ke Bradley dan Pinito yang sedang mencari papasan di sebuah kasino. Lewat sebuah video call, Lucero meminta papasan untuk mendukungnya agar menjadi ketua di konklab berikutnya. Karena papasan tidak mau mendukung Lucero, akhirnya Pinito pun membunuh papasan dengan cara dipukul di area dada hingga menyebabkan papasan tewas. Scene berpindah di mana Leo terlihat sedang memberikan uang dari hasil penjualan barang haramnya kepada Jaro. Kemudian Leo pun pergi ke garasi Max dan meminta Max untuk mengajarinya bela diri. Kemudian Leo memberikan kartu namanya kepada Max. Dan saat Leo akan pergi, Max pun teringat kembali kepada putranya yang dulu tewas ditembaki oleh Pinito. Singkat cerita, Leo mendapat telepon dari Jaro yang menyuruhnya agar dia pergi ke wilayah Charm. Namun Leo menolaknya dan langsung menutup teleponnya. Hal itu membuat Jaro sangat marah. Saat akan hendak pulang, Leo tak sengaja bertemu dengan Jaro. Jaro pun akhirnya mengejarnya. Akhirnya Leo pun tertangkap dan ia pun dihajar oleh Jaro. Singkat cerita, Max datang ke sebuah gereja untuk menemui Leo. Leo menceritakan kepada Max apa yang telah terjadi. Karena luka di tangan Leo cukup fatal, Max akhirnya menelpon seseorang. Dan ternyata ia adalah Maria, adiknya Max. Maria terlihat marah karena kedatangan Leo hanya akan merusak rencananya untuk membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Lucero. Max akhirnya berhasil membujuk Maria agar dia mengobati lukanya Leo. Singkat cerita, Jaro dan anak buahnya memasuki Charm, di mana dia akan memancing orang-orang Rusia. Saat Jaro ke toilet, tiba-tiba muncullah Max. Jaro pun dihajar oleh Max. Kemudian Max menanyakan siapa kliennya. Jaro memberitahu kliennya yang bernama Urquiza dan juga memberitahu tempat Urquiza bekerja yang berlokasi di Seven Rain. Dan Max juga tidak lupa untuk membalaskan apa yang telah Jaro lakukan kepada Leo. Singkat cerita, saat Jaro sedang diobati, Pinito datang menemui Jaro dan berbincang tentang tugasnya yang telah berhasil memancing pihak Rusia. Namun Jaro mengatakan ini bukanlah ulah dari pihak Rusia, melainkan pria yang bernama Maximo. Sontak hal tersebut membuat Pinito membunuh Jaro dengan menutup hidung dan mulutnya menggunakan handuk. Pinito menyangka Max sudah tewas 2 tahun yang lalu. Leo kemudian akan pulang setelah ia diobati oleh Maria. Namun Maria memperingatinya agar tidak pulang, karena orang-orang yang mengajarnya akan ke rumahnya. Namun Leo tidak mendengar Maria. Max pun akhirnya mengantarkan Leo untuk pulang. Saat tiba di rumah, Max menunggunya di luar. Saat Leo masuk ke dalam rumah, ia melihat keluarganya yang sudah tewas. Ternyata pelaku yang membunuh keluarga Leo adalah Pinito dan anak buahnya. Max yang mendengar teriakan Leo pun dengan segera masuk ke dalam rumah. Dan baku tembak pun tak terhindarkan. Kemudian Max yang terluka akibat tusukan pun mulai terpojok oleh Pinito. Leo mencoba untuk menembak Pinito, namun ia masih ragu. Dan saat Leo melihat ibunya yang sudah tewas bersimbah darah, ia pun dengan berani menembak Pinito sembari berteriak. Pinito pun berhasil kabur dengan luka tembak di bagian lengannya.
Max pun kemudian diobati oleh Maria, dan Max memberitahu bahwa ia gagal membunuh Pinito. Maria terlihat marah karena Pinito berhasil kabur dan juga Pinito mengetahui bahwa Max masih hidup. Maria mengatakan jika Lucero tahu tentang Max yang masih hidup, maka mustahil untuk menangkapnya, dan dia tak akan muncul. Kemudian Maria mengatakan agar mereka mengatur strategi yang baru untuk membalas dendam. Namun Max mengatakan melarikan diri bukanlah gaya. Max kemudian masuk ke dalam klub untuk merampas uang Lucero yang ada di Urquiza. Max pun membantai seluruh anak buah Lucero dengan brutal. Ia juga menyuruh Urquiza agar menyampaikan pesannya kepada Lucero dan memberinya sebuah telepon yang nantinya akan ia gunakan untuk menelpon Lucero. Max kemudian menyuruh anak buah Lucero untuk memasukkan uang tersebut ke dalam trailer milik Max. Scene berpindah kepada Lucero di mana ia menemui Urquiza untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Urquiza mengatakan bahwa uang Lucero telah dirampas oleh Max. Urquiza juga mengatakan bahwa Max telah memberi pesan kepadanya yang berisi kepala atau jantung. Mendengar hal itu, Lucero pun sangat marah kepada Urquiza. Dia pun membunuh Urquiza dengan menancapkan pisau di matanya. Kemudian Leo pergi untuk membalas dendam kepada Pinito yang telah membunuh keluarganya. Namun hal itu hanya sia-sia saja. Leo dihajar oleh Pinito yang membuatnya hampir sekarat. Di saat itu pun Maria datang dan menabrak Pinito hingga terkapar. Maria segera membawa Leo untuk dibawa ke rumah sakit. Namun salah satu anak buah Pinito mengejar dan berhasil membuntuti mereka. Scene berpindah di mana Pinito melaporkan kepada Lucero bahwa Max masih hidup. Dan Pinito mengatakan akan segera membunuhnya. Pinito kemudian datang ke rumah sakit tersebut. Scene berpindah di mana Lee datang ke rumah Maria seorang diri. Ia bertemu dengan Max dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Max akhirnya berhasil membunuh Lee. Kemudian Max menelpon kepada Lucero dari handphone yang pernah ia berikan kepada Urquiza. Lucero mengatakan Max telah mencuri uangnya dan juga membantai seluruh anak buahnya. Namun Max tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu Max pergi dan akan menemui Lucero. Sementara itu Lucero sudah bersiap dengan katananya dan menunggu kedatangan adiknya tersebut. Max bertemu dengan Rappa, teman lamanya yang telah mengkhianatinya. Namun Rappa tidak membunuh Max. Tiba-tiba anak buah Lucero melemparkan granat yang menyebabkan tewasnya Rappa. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Max bertemu dengan kakak tirinya yang telah merenggut ayahnya dan juga putra Max. Dengan penuh amarah, Max pun berduel dengan Lucero. Hingga akhirnya saat Max akan memenggal kepala Lucero, ia pun dikejutkan dengan Maria yang sedang ditodongkan pistol oleh Pinito. Keadaan pun berbalik. Max dihajar habis-habisan oleh Lucero. Maria berhasil melepaskan dirinya dan terjatuh bersama Pinito. Pinito mencoba melakukan pukulan di dada seperti yang ia lakukan kepada papasan. Namun pukulan tersebut tidak membuat Max tumbang. Saat Max melihat Maria yang hendak dibakar hidup-hidup oleh Lucero, Max dengan gagahnya menangkis pukulan Pinito. Dan ia meninju balik Pinito hingga membuatnya tewas seketika. Kemudian Maria dan Max menghajar Lucero hingga terkapar. Saat akan dibunuh, Max bertanya kepada Lucero dengan mengatakan kepala atau jantung. Dan Lucero pun... Akhirnya Lucero pun tewas. Dendam selama 2 tahun pun sudah terbalaskan. Kemudian Leo yang sudah pulih akhirnya akan tinggal bersama mereka dan membawa uang milik Lucero. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film Extremo. Secara keseluruhan film ini cukup beradrenalin tinggi, bukan? Apalagi dibarengi dengan 1 gelas berputalas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silakan like, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.